Mana kula nu nggih bingung saiki hafid mulai digaji, ustaz digaji. Kula nggih bingung ngerti takoki. Kula berkali-kali beberapa pemprov kan ingin mengapresiasi hafid dapat insentif terus ustaz. Kula ngerti takoki jenengan termasuk yang setuju apa enggak, Gus? Muni setuju iku kok didik uang kedonyan. Muni ra setuju hafid metu dhuwit kok ora oleh. Aku yang mending ngene. Wong alim ra iso mikir dunya, mending ngono ta jawab. Ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim maulaya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khuduhum wa hum yakhisimun. Wa yaquluna lan padha ngucap sapa kufar. Ngucap nuntut maksudnya. Mata iku kapan hadzal wa'du tawi ikilah janji bil ba'si kelan anane tangi sangka kubur. Ing kuntum lamun ana sira kabeh sadiqina iku wong sing bener kabeh fihi fil wa'di bil ba'si. Qala dawu sapa Allah taala ma yang zuruna illa sayhata wahidah. Ma yang zuruna ora padha ngenteni sapa kufar ay ma yang tadziruna ora ngenteni sapa kufar illa sayhatan kecuali sak bengokan wahidatan kang siji. Wa ya ta sayhatul wahidah nafkhatu Israfil iku tiupane malaikat Israfil. Niku lho meniup sangkakala al-ula kang pertama. Tak khudu kang ngalap apa sayhahum ing wong akeh. Wa hum halite wong akeh ya khusimuna iku lagi para padu sapa wong akeh, lagi berdebat sapa wong akeh. Bitasdid lan tasdid. Asluhu ta asline lafat ya khusimunu yahtasimun lafat yahtasimun. Nukilat den bida apa harakatu ta'i harakate ta ilal kha maring kha wa udhimat. Lan den idghamna apa ikilah tak fisodi ing dalam sod. Wahum tegese utawa wong akeh fi ghaflatin ing dalam lali anha saking ikilah sayha. Bita khosumen kelan tukaran para padu maksudnya wa tabayu'in lan jual beli wa aklen lan mangan wa syubren lan ngombe wa ghairi dzalika lan ing dalam mengkono-mengkono kabeh. Wa fi qira'atin yakhsimuna kaya dribuna ku nafat ya tribun. Yakhsimu tegese madoni sobadum sebagian wong akeh badon sebagian sing liya. Fala statiuna mengko ora padha kuwasa sapa ngakeh tausiatan ing ngekeki wasiat. Ayyusu tegese ora kober ento paring wasiat sapa ngakeh wala ila ahlihim. Lan ora maring keluargane wong akeh yarjiuna bali sapa ngakeh min aswaqihim saking pasar-pasare wong akeh wa asghalihim lan kesibukan-kesibukane wong akeh. Mesti kiamat itu wong ning pasar ora kober mulai sekali terjadi langsung kiamat maksudnya. Bal yamutuna balik mati sapa ngakeh fiha ing dalam sayha. Wa nufi kharan den tiup apa fisuri ing dalam sangkakala. Wa ti asuru qarnun nafkhati saniyah iku sangkakalane tiupane bengokan sing kedua. Lil ba'si krana tangi saka kubur. Wa benan nafkhata ini lan iku ing atarsian dua tiupan arbauna te 40 pane sanatan taune. Dadi tiupan pertama wong sak donya mati, tiupan kedua ditangekno kabeh. Nah, antara keduanya niku jarake 40 napa tahun. Faizan mengko nalikane mengkono, hum utawa wong akeh il makburu tegese wong sing dikubur kabeh. Minal ajdasi sang pira-pira kuburan ayil kuburi tegese pira-pira kuburan ila rabbihim. Maring pangerane wong akeh yan siluna metu sapa wong akeh ya khurujuna tegese metu sapa wong akeh bisuratin kelan cepet. Kalu padha ngucap sapa ngakeh il kufaru tegese wong kafir minhum saking ikilah para manusa. Ngucape ya wailana. Utayal tabdihi krana makna tambah ngelingno ya wailana duh cilaka kita ya halakan. Duh cilaka kita. Wa wa te wailun iku masdarun masdar.
La fi'la kang ora ana fi'il kemujud min lafdhihi sange la fi'la kang ora ana fi'il kemujud lahu kedhe masdar min lafdhihi sange lafate wailun. Ya wailana mam ba'atsana mim marqadina. Man ta sapa iku ba'atsana ngene sapa manna ing kita mim marqadina saking turu kita. Li anahum krana sak temen ngake kanu ana sapa ngake bena nafkhota ini antarane tiupan loro na imina turu kabeh. Lam adabu ra den siksa sapa ngake. Terus hada ma wa'atar rahman. Hada utawi iki il ba'du tegese anane tangi sangka kubur ma perkara ai ladi tegese perkara wa'ada ingkang janjekno sop bihi ing ladi sapa ar-rahmanu apa sing rahman wa sadaqalan bener fi ing dalam ladi sapa al-mursaluna biro-biro para nabi. Akor padha ikrar sapa wong akeh final yang faus kirane ora manfaat ing wong akeh pak ikrar ikrar. Wakila lan den ucapno pengene yuqalu lahum dzalik. Yuqalu den ucapno lahum maring kufar apa dalika dawuh hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ing kanat ora ana utawi iki kejadian iku ila sehatan kecuali bengokan wahidate yang suci. Faidan moko nalikane ngono gum te wong akeh jamiun utai sakabehane kabeh ladena ana ing sanding ingsun. Indana tegese sanding ingsun mukhduruna den hadirna kabeh. Fal yauma mongko ing dalam iki dina la tuzamu raden ngani ngoyo apa nafsu nawawaan sean babar pisan. Saat itu enggak ada orang yang terzalimi sama sekali. Wala tuzzauna lan ora den wales sapa. Fal yauma la tuzlamu nafsun se'a wala tuzzauna lan ora den wales sapa kabeh sira kabeh utawa nafsun kabeh. Ora den wales sira kabeh illa ma kuntum illa jazaa'uma kecuali piwalese perkara kuntum kang ana sira kabeh. Iku tak malu naiku nglakoni sira kabeh. Inna ashabal jannati sak temene pira-pira penduduk swarga al yauma ing dalam iki dina iku fi syughulin ing dalam kesibukan. Fi sukunil ghin iklan sukunil ghin syughlin wa dhammiha lan dhammai ghin syughulin. Amma saing perkara fi kang iku ing dalem ma ahlun nari utawi penduduk neraka. Jadi penduduk surga punya kesibukan sendiri yang beda dengan nasib yang dialami ahli neraka. Mimasa yang perkara ya taladzaduna kang rasa enak sapa ahlul jannah fihi ing dalem makaf didil abkari kok dene ngumpuli pira-pira prawan. La syughla. Ora ana ketungkul iku maujud, ora ana kesibukan iku maujud ya abuna kang payah sapa ahlul jannah fihi ing dalem syughla. Li anal jannah ta korona sak temene swarga iku lana soba iku ora ana repot iku maujud fihi ing dalem jannah. Penduduk swarga iku sibuk dalam kenikmatan, fakihuna tur enak-enakan kabeh, naimuna tegese nikmat-nikmat kabeh. Khobarun sannu te dawu fakihun dadi khobar sing kedua li inna kedua inna. Wal awalu te khobar sing awalu fi syuhulin iku lafat syuhulin. Dadi inna ashabal jannati fi syuhulin ing dalam kesibukan fakihuna tur iku seneng kabeh. Dadi syuhulin pertama khobar, fakihuna napa? Khobar kedua. Hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaqiyun. Hum utai penduduk swarga, utai dawuh hum iku mubtada'un mubtada'. Wa azwajuhum lan pasangan-pasangane ahlul jannah fi zilalin iku ing dalam iyup-iyupan. Jam udzullatin utai lafadz dilal jam lafadzullah. Au dzillin tu jama' lafadzillin. Utai dawuh fi zilalin khobarun dadi khobar. La tusibu tegese ora mekenani ing wong akeh apa asamsu srengenge la tusibum apa asamsu srengenge. Alal aro iki kang ing atase pira-pira padi-padi iku namane padi-padi. Jamu arikaten iku japak wawa utawi arikah utawa wawa utawi iki iku asariru iku ranjam fil hajalati ing dalam hajalah. Hajalah iku maknane padi-padi sing dienggo nganten iku ana apa cara mriki niku. Hajalah pokoknya mereka dalam kemewahan ibarat napa pengantin itu. Awil furusi utawa nikmat ing dalam permadani fiha fil jannah. Mutaqiuna khalidun santai kabeh. Khobarun sanin te lafat mutaqiuna khobar kedua. Muta'alliqun kang dita'alluqno muta'alliqu ala kang dadi muta'allaqu ala kang dadi ta'alluqe lafat ala. Maksudnya ngeten, mereka lungguh santai alal araiki. Jadi mutaqiuna dadi muta'allaqe lafat napa? Alal araiki. Mereka duduk santai alal araiki. Lahum tetap kedue penduduk swarga fiha ing dalam jannah faqiatun ta entuk keenak-enakan.
Walahum lan iku tetep kedhe ahlul jannah fi ing dalam jannah mau te apa wae ya dauna kang angen-angen sapa ngake. Jadi penduduk swarga angen-angen apa saja kesampaian. Ya taman nauna tegese kang angen-angen sapa ahlul jannah. Dan iki sing penting salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun utawi napa kalimat salam utawi pernyataan selamat mubtada unti dapat salam mubtada. Kawalan Khalid den ucapno bil kawali tegese den ucapno utawi khobaruhu kang utawi khobare salam mir rabbir rahim saking pangeran kang akeh welase bihim kelan ahli jannah. Ayaqulu tegese dawuh sapa Allah lahum maring ahli jannah salamun alaikum rupane dawuh salamun alaikum. Niki cerita-cerita sing gampang-gampang guys. Nah sampean kepengin paham ilmu swarga kok ora rasane napa. Kok angel menerangno. Soale ning swarga iku kepenak napa? Kepenak. Tapi sama nak terang no, swarga niku yes pokoke swarga. Ora usah bayangno mlebu swarga. Dimulai sakniki. Ya nak ya khisimun ngaten wae kan apa ketika terjadi kiamat niku tak khuduhum wa hum khisimun. Jadi manusia itu takdire iku seneng tukaran. Karena tadi ya sengketa yang mari tukaran, pendapat baik yang masih nyari yang terbaik. Sama-sama kebenaran nyari yang paling benar karena manusia itu dari awal kurang penggawean. Jadi barang apik cek diperdebatno dengan yang luwih napa? Apik. Sehingga bayangane pangeran niku sok ben nak kiamat kapan saja terjadi ku wong lagi sibuk para padu, lagi sibuk gegeran. Wes iku wis mesti. Karena tadi manusia niku pun watak dasare niku konflik. Ya tadi misalnya pengurus masjid bahkan mungkin organisasi-organisasi perdamaian itu pas rapat ya tukaran. Padahal organisasi ini perdamaian. Ya tapi pas rapat lalu solusinya apa? Solusinya begini sih, tok debat gini. Padahal organisasi perdamaian. Tapi ya tetap tukaran. Asal cek manusia itu tukaran. Uniknya lagi manusia itu kalau ingin damai juga harus punya alat untuk tukaran. Nah orang ya tidak. Lalu kalau nanti ngaji kitab dalam salah satu kitab ada makalah gini. Idza aradta as-sulha fasta'id dalil harbi. Kalau kamu ingin damai, maka siapkan alat perang sebanyak mungkin. Karena logikanya gini ya, kalau misalnya ada bajingan atau penjahat, dia punya bom, punya pedang, terus kamu sebagai orang soleh tidak punya apa-apa, bisa enggak bergening perdamaian? Kan enggak bisa. Mereka terpaksa damai karena kamu punya senjata yang imbang. Jadi kalau musuh kamu punya nuklir terus kayak gak punya apa-apa, ayo damai wae. Kono kan rugi damai. Wong tak bom kena kok damai barang kan gitu. Makanya kamu harus punya senjata yang imbang. Makanya dalam tafsir-tafsir itu diterangkan ketika Allah menyuruh kita wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khaili turhibuna bi aduwwa. Kamu umat Islam harus menyediakan alat perang sebanyak mungkin. Itu bukan berarti Allah menyuruh umat Islam perang terus mboten. Dalam keadaan dunia yang banyak gesekan seperti ini, orang itu bisa damai justru kalau sama-sama punya senjata. Dan itu teori itu dipakai seluruh dunia. Segamane cara sing didelok wong akeh sing ora jare. Misalnya Amerika kan terkenal dikjaya. Korea Utara ben dirgani Amerika kudu gawe senjata sebanyak-banyaknya. Ya sudah seperti itu. Itu sudah teori yang dikatakan Quran. Mata dolim itu nak ora diimbangi ya mesti yang satu diinjek. Makanya dalam fikih Islam itu lucu. Fikih rodok jorok tapi gelem ra gelem kayak kudu setuju. Nek cara fikih itu kayak di bojo ayu cek elek. Nek ra gelem mbok kumpuli ra wajib mbok nafakoi. Dadi kono iso ngancam gak buka dhuwit ra takai. Ajane rodok jorok fikih. Itu cara fikih memang gitu. Perempuan itu tidak wajib melayani suaminya jika tidak dikasih nafkah. Lucunya fikih yang merovokasi sing lanang dan wong lanang ra wajib nafkahi nek ra dikai iku wis ora usah terangno iku opo. Jadi fikih itu karena ngikuti teori umum. Makanya Mbah Mun itu fikih kata beliau itu aku fikih ini ra cocok. Aku ape omah tapi dagangan perkara itu. Tapi memang secara prosedur fikih gitu.
Mana wong kere-kere iku pancen wis ora entuk jatah kelon karena ra iso nafakoi gitu. Itu cara fikih. Memang seperti itu. Karena kere kok polahan, napa? Kere kok pola. Kalau nak kere kudu ganteng. Jadi orang entuk jatah sing wedok sing seneng lah itu ijek entuk jatah. Tapi nek wis kere elek ya wis nelongso perkarane memang jadi karena seorang istri wajib melayani suaminya jika tidak kodak nafakoi. Bahkan menurut fikih Islam itu boleh rafa. Jadi oleh rafanya hakim. Pak Hakim suami saya kere itu boleh. Dan itu bisa diceraikan oleh siapa? Hakim. Jadi rafa. Karena tadi manusia itu yakhisimun di mental konflik. Dan mental konflik itu tidak dihilangkan Allah sama sekali kecuali nanti setelah di surga. Makanya Allah ngendikan apa? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Jadi sifat drengki, sifat hasud itu dihilangkan nanti setelah di surga. Artinya di dunia itu antar wong soleh ya mesti hasud. Mana ada sing ora soleh, sing soleh wae kudu hasud. Ya senine ngono. Waktu Indonesia ini rebutan dari presiden iku geger, rebutan masjid geger. Bahkan rebutan ngeklaim nak salate paling sah, torekoe paling bener iku ya geger. Padahal yang ngerti otoritas itu yang pangeran, tapi manusia tetap menang kalah wae geger. Bis itu sak PT ku nek sing dalan ya geger. Kalau sering Pak bis balapan itu kadang kisah napa? Sak PT, sak PO itu. Karena nanti bayangannya pangeran itu ya mesti terjadi yang pangeran sing ngendikan kiamat itu tak khuduhum wahum yakhisimun. Jadi ben ora men yasinan tok ora paham tak tulung. Bangunan ora paham bangeten. Wahum fi ghaflatin minha bitakhasumin wa tabayu'in wa aklin wasyubin. Mesti manusia itu di mental takhasum saling berebut. Makanya cita-citanya Sayyidina Ali, dawuh Sayyidina Ali, ana awaluman yatsu baina yadayi rahmanil khusumah dari Sayyidina Ali. Saya nanti pertama ketemu pangeran itu akan melaporkan musuh-musuh saya. Jadi cita-citanya dene ngono. Aku lah di rencana ngono. Aku lah di ben seru, no? Jebule bareng lapor ku Allah wahya nyoro. Sayyidina Ali pede wae anak gue wis lapor jebule. Salah. Karena apa? Ya itu tadi. Manusa iku wis pokoke ngono. Pertama manusa itu Nabi Adam. Iku ya wis geger mek malaikat. Dari pangeran Adam ku khalifah, dari malaikat khalifah kok manusa mesti seneng geger. Tapi malaikat protes iku ya geger dhewe. Wong pangeran sing duwe kawula kok ngangkat digegeri. Jadi mengan pangeran ra trimo. Lu ngaku sing duwe makhluk gawe aturan kok mbok gegeri. Iku pangeran. Jadi manusa pertama iku seribet. Pertama ribet mbek malaikat. Bareng Qabil mbek Habil ya ribet mbek dulur. Mulai dhisik perkara wedokan. Terus kunane kunong wedok mari ribet. Gak ono wedok tambah ribet. Wis pokoke donya wis ribet wis dinikmati wae no. Dinikmati. Makanya banyak orang top itu. Kalau punya kenalan banyak orang top. Niku ribet itu di manage. Jadi ada salah satu tokoh Indonesia itu terkenal sekali. Nak pidato ra kontroversi ra iso turu, tapi nak wis pidato wong bingung kabeh iso turu. Niku saya sangat kenal orangnya. Saya ngerti supire takoki, "Mau piye? Tak pidato ini udah bingung ta." Nak dijawab ra bingung kecewa deh. Lha jawab wah bingung sedanten, wah seneng itu iso turu deh. Karena memang konflik itu manusia tetap seperti itu. Jadi apa ya? Kebaikan pun makanya ada guyonan ini betul kisah nyata ini, tapi reputasi bernegaranya ini karena sensitif. Ada negara tertentu yang muadzin itu digaji 30 juta. Jadi orang Arab melarat ini muadzin tok itu 30 juta. Naiknya BMW. Imamnya itu digaji 70 juta. Hitung saja kalau 70 juta satu bulan satu sholat berapa? 70 dibagi 30. Kira-kira berapa satu hari ini? 2 juta ya, sekitar 2 juta 200 lah. Enggak kayak Indonesia, imamnya fakir-fakir, terus muadzinnya fakir-fakir. Dikira itu satu prestasi negara itu karena mengapresiasi, menghormati muadzin dan jebule sing kiai Indonesia aja penak. Madikman ke salat terus. Maksudnya lah madikman ke salat terus lah ono gajine. Akhirnya kecewa. Semenjak itu ora berani cerita prestasi negara itu pada Indonesia. Ya dia itu bangga negaranya itu menghormati imam sampai digaji, muadzin digaji. Terus dikirakan Indonesia dinya. Imam Indonesia kan fakir-fakir, kadang wis padasane elek imami dhewe, koma dhewe. Terus macam-macam lah. Nah. Tapi dekne
gak ngerti nak Indonesia aku pinter tukaran, pinter debat. Oh, berarti ke sholat terus itu perkara ono gajine tuh. Makanya imam di sana sergap-sergap karena kalau nggak ngimami dipotong gaji. Semenjak itu negara itu nggak pernah cerita prestasinya negaranya mengelola imam. Nah itu dunia-dunia kemarin geger. Saya sering debat sama banyak kiai karena itu. Gue setuju di masjid imami digaji sama ndak. Misalnya saya partai ikhlas, setuju ndak biar ngimami itu ikhlas. Ada yang partai realistis, mereka kan punya keluarga, harus dibaji dong, kalau enggak kasihan. Partai realistis versus partai ikhlas. Menang mana coba? Menurut hukumnya Allah mungkin menang ikhlas, tapi partai realistis, mosok wong kok ngimami tok rantuk gaji. Artinya apa? Dalam kebenaran saja bisa diperdebatkan, apalagi barang bener mbek batil. Karena manusia itu punya mental wahum yakhisimun. Ya sudah seperti itu. Makanya nanti benar-benar gak ada konflik itu di akhirat. Mulane akhirnya imam itu gak bangga. Surga ngimami wangsane hebat jebule mergo digaji. Mandek man ke salat terus wong ono gajine. Artinya salatnya orang Indonesia itu luar biasa. Imam-imam Indonesia tanpa gaji kok. Ya resikonya kadang mutung. Itu kan gak masalah. Tapi ya gak masalah lah, tapi tetap ikhlas timbang napa? Gaji. Mana kulo nu bingung saya hafid mulai digaji, ustad digaji, kulo bingung ngerti takoki. Kulo berkali-kali beberapa pemprov kan ingin mengapresiasi hafid dapat insentif terus ustad. Kulo ngerti takoki jenengan termasuk yang setuju apa enggak, Gus? Muni setuju kok didik uang kedonyan. Muni ra setuju hafid metu dhuwit kok ora oleh. Aku yang mending ngene, wong alim ra iso mikir donya, mending ngono ta. Itu yang tanya itu kadang gubernurnya tanya saya, bupatinya tanya saya, Gus di daerah mana-mana itu ustadz, guru madrasah itu dapat insentif. Cara jenengan Rembang setuju apa enggak? Aku jawabku yo ngelatih ustadz seneng duit yo ora apik. Nentang ustadz untuk rezeki ku yo ora apik. Wong ustadz fakir yo akeh tenan. Nah, kalau kan wong keramat gak mati masalah cara orang untuk gaji. Tapi kan tidak semua orang keramat. Nah, kalau wong keramat untuk gaji tetap gagal. Tapi rata-rata ustaz kan tidak keramat. Gak keramat bujune cerewet. Cek kumpul mertua. Ndak kalau sampean misalnya jadi ndak ini cerita wakhisimun. Seman setuju enggak kalau ada hafid itu dapat insentif? Ayo ngaco. Setuju ora? Loh setuju kabeh. Terus kowe seneng hafid itu di mental materialistik. Setuju tak? Ndak. Terus kita setuju. Hafid ra duwe. Mungkin ya jadi ngurusi agama. Jadi memang kebaikan saja bisa diperdebatkan. Makanya dulu kalau ulama, makanya ijtihad itu penting. Ulama dulu itu kalau gejolak-gejolokan itu dalam hal yang tidak mujma'alah ya tentu dalam hal yang tidak apa mujma'alah. Itu gejolak-gejolokannya itu enggak pernah selesai. Karena memang sesuatu itu pasti mirip ke sana, mirip kemari. Makanya disebut ra'yuna shawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilus shawab. Pendapat saya itu taruhannya benar dulu tapi ya mungkin salah, tapi pendapat Anda salah tapi mungkin benar karena mirip-mirip. Misalnya zaman sahabat itu sudah jadi perdebatan gini. Setelah Mekah ditaklukkan Rasulullah dan setelah Rasulullah wafat dan Islam sangat-sangat kuasa, bukan sekedar kuasa lagi, sangat kuasa. Paling enggak menguasai Mekah Madinah. Itu perdebatannya gini. Kita keluar Madinah apa enggak? Sebagian sahabat, enggak, kita di Madinah, ini ardu Rasulillah, ini muhajaru Rasulillah, tempat yang dipakai hijrah Nabi. Kita keluar dari Mekah enggak usah. Sholat di Mekah itu fadilahnya sebagaimana 1000 sholat. Wah, debat gitu. Yang separuh enggak. Nguyai segoro itu apik ta orang. Mekah Madinah sekarang sudah jadi negara Islam, tapi banyak bumi lain yang belum ada Islam. Menyebarkan Islam itu penting enggak penting. Efeknya meninggalkan Mekah Madinah. Hanya separuh sahabat yang meninggalkan Mekah Madinah. Min bainihim itu orang-orang keren Kak Sayyidina Ali. Sayyidina Ali akhirnya Sakan Al-Kufah. Dia hidup di mana? Kufah. Abu Darda hidup di Syam. Salman Al-Farisi hidup di Palestina.
Karena dia milih pendapat kok nguyai segoro, sing wis apik harus ditinggal. Akhirnya menyebarkan Islam kemana-mana, termasuk barokahnya mazhab itu ada yang ke Cina, terus terdampar di Selat Malaka, terus ada yang ke Aceh. Makanya banyak yang berpendapat Islam masuk Indonesia ya era apa sahabat. Tapi kalau ditanya, bagaimana hukumnya meninggalkan Mekah Medina? Ya buruk, negara sebaik itu kok ditinggalkan. Tapi bagaimana hukumnya membiarkan bumi lain tanpa dai? Ya buruk. Terus kayak jawabmu piye? Jadi dalam kebaikan saja ada perdebatan. Kayak gue lah misalnya, piye hukumnya dolan mbek kanca traktir ya apik. Piye hukumnya nraktir kanca nganggo jatah belanjane bojo? Elek. Akhirnya jare wong lanang-lanang, yo ono dhewe Gus ono jatah bojo atau jatah kanca. Karena duitmu cukup nak ora. Ya itu udah semua manusia itu wahum yakhisimun. Makanya sampean kalau beda pendapat itu sing biasa wae. Aja kok wong saiki kan beda pendapat geger. Beda pendapat itu sudah fitrah. Enggak mungkin lah. Kita ada beda pendapat itu enggak mungkin. Di kampung-kampung kalau ada masjid speaker, di mana-mana saya sering ditanya. Wadah yang progus, kandani nak adzan jo banter-banter, mengerameni tonggo. Nak niat salat ora usah adzan nak teko. Bar. Sing sitok, yo ora kudu banter ben siar. Sing sitok. Mok sedemen dipisoi tok, mergo sing ora seneng malah mok misoi tok, sing wis seneng tanpa adzan pun yo tanpa adzan rame-rame maksudnya wis salat ke milih ndi. Dulu tuh perdebatannya gitu. Abu Bakar nak wiridan ning masjid ku wirih banget. Selirih-lirihnya. Umar nak wiridan bianter. Tapi ranggusan sistem wong zaman itu, tapi banter aja. Tapi sing rameni lah, intinya sing rameni. Ketika Abu Bakar ditanya Rasulullah, ya Abu Bakrin, kenapa kamu melirihkan suara? Jadi saya itu malu sama Allah. Dia itu zat maha mendengar. Jadi saya mengeraskan suara itu malu. Kayak pangeran butuh suara keras saya. Umar ditanya, kenapa kamu terlalu keras? Umar jawabannya sederhana, bener-bener ngantuk. Makanya nggak ada satupun ulama yang mengatakan Umar itu afdhalu min Abi Bakar. Mungkin jawabannya itu kadang sederhana banget. Malahnya ijma' ahli sunnah itu Abu Bakar afdhalu min Umar. Kalau nak dua jawabannya bener ngantuk. Padahal jawabannya Abu Bakar. Kalau nu izin kalian pangeran yang maha pendengar kok banter-banter. Rasulullah dalam banyak hal ya gitu. Ketika banyak masalah, itu sahabat dongo banter-banter. Nabi duka. Innakum latatuna as-somma. Kamu tidak berdoa sama zat sing budek. Maka kamu enggak usah banter-banter. Jadi andaikan ada istighosah pakai sound system banter-banter itu ya perlu dipertanyakan. Lah wong pangeran wis krungu gegere ngono lho apa misalnya. Tapi misalnya mazhab itu kamu pakai. Terus ada pertanyaan, dangdutan saja banter. Kenapa kalimat thayyibah tidak boleh banter? Masalah mana? Ya asal isi dunia itu masalah. Kemilah dia. Ini cerita saja. Kalau manusia itu istighosah jaluk tulung sama pangeran kan? Pangeran sudah dengar tanpa sound system apa enggak? Kenapa banter-banter? Tapi kalau tadi dibalik dangdutan saja banter-banter. Kenapa kalimat thayyibah tidak boleh banter-banter? Jadi manusia itu memang potensinya itu ya khisimun dalam kebaikan saja khisimun. Jibril orang kondangi itu buantai malaikat-malaikat liyane. Masyhur itu. Siapa yang enggak ngerti Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu nabi keren. Diobong ning geni ambek Namrud. Jibril datang. Saya utusan Tuhanmu, melihat kamu mau dibakar simpati. Nah terus piye jare Nabi Ibrahim? Ya nak kowe njuk tolong tak tolong ya. Ndak saya ndak minta tolong sama kamu. Wong kowe padha aku padha makhluk kowe. Kena wani ngomong ngono mbek Jibril. Nabi Ibrahim santai. Maksude iku ora mbek aku sing nulung, kowe kondo aku tak kandakno pangeran. Jare malaikat Jibril, jare Nabi Ibrahim, lho nak soal pangeran rasa kondo kowe wis pirsa. Artine ngene lho, padha kekasih pangeran ya bantah-bantahan jenenge wae maksudnya. Nang ngono nang partai politik ora men geger kowe. Mulane ana partai politik geger biasa, wong Jibril wae geger mek Nabi sinten. Ibrahim biasa wae. Mulane ke sampeyan takoki mungkar nangkir kudu wani ben seru napa?
Takoki marbuka, kula guru TPQ. Ngenyek wong guru TPQ jadi takoki marbuka. Sing mulang niku kula. Sampeyan ra tau mulang malah takok. Jelas. Malik. Ben ngerti. Itu masyhur itu, termasuk keramatnya Imam Malik itu gitu. Dia itu punya teman guru madrasah. Neng akhirat dicetakoki mungkar nakir marbuka. Malaikat Malik matur pangeran, Gusti, malaikat jenengan kandhani iki ambek guru tauhid kok takoki marbuka. Akhirnya pangeran yang nyalano malaikat yo sing jenis ngono iku coba takoki. Lucu dong guru tauhid kok takoki. Sesuai Kanjeng Nabi pisan takoki, "Waman Nabi uga." Salah perkara tok. Kanjeng Nabi Muhammad terus takoki waman. Piye to aku iku nabi malah takoki waman Nabi uga. Makanya menurut pendapatnya ulama-ulama itu pertanyaan mungkar nakir itu tidak bisa digeneralisir. Tidak semua orang ngalami itu. Saya tidak punya rencana untuk mengalami pertanyaan itu. Karena pasti bila-bila. Nah, angger wong ngono Kanjeng Nabi kena pisan. Terus Kanjeng Nabi apa kena pertanyaan waman Nabi uga. Kan ora kebayang. Makanya masyhur itu. Sama lihat itu di kitab Nurul Dzolam itu karangannya Syekh Nawawi. Syekh Nawawi Al-Bantani itu sarahnya apa itu Aqidatul Awam. Yang Nurul Dzolam yang sarahnya apa? Aqidatul Awam itu. Itu dikarang Syekh Nawawi. Itu diantara keramatnya siapa itu? Sayyidina Umar. Sayyidina Ali itu pernah minta ya Allah beri saya kasaf mukasafah. Mau kepengen roh mletene Umar zaman ning dunya anggere wong disentai. Jajal dekne iku hubungane piye mbek mungkar nakir. Wani gak nyentak mungkar nakir. Mergo pikirane Sayyidina Ali Umar tuh ning dunya kenangane anggere wong tau disentak Umar. Jake wani gak nyentak sinten? Mungkar nakir. Minta sama Allah supaya ngalami kasaf. Kasaf itu ya mukasafah lah. Mukasafah tawalam gaib. Itu di dunia wali biasa. Nak kira tahu ya bangetan. Di dunia wali itu biasa dan itu pasti mustajab. Mukasafah. Umar mati kabundut terus ditunggoni bedene minta kasaf kan. Tewenan. Umar tangi turu tangi ke kuburane sewante. Mungkin akhir teko dengan wajah yang sangat mengerikan. Sayyidina Ali nyeritakno wajahnya itu kal kidril qali kaya ompreng sing apa nyala. Wes pokoke seru. Wah, Sayyidina Ali kalah iki kiok ora rasane kiok. Ternyata apa? Buar mungkin akhir pacak kono Umar ngupatek. Kamu tahu ngedapi siapa kamu itu? Saya ini teman dekatnya kekasihnya Allah. Ada ini nggak ada Allah kancane. Kamu tahu saya ini siapa? Ana sohibu habibillah. Saya ini temannya kekasihnya Allah. Mungkin akhir mulai mikir, waduh, piye. Orang nyentak wes disentak sih. Ini bisa kamu pakai nanti. Roh aku, wah aku biasa gue jalalan ngalor idul. Jebule jare mungkar nakir, ayo jajal waca. Ya repot. Jawab ya, kan gue wodok ora kon maca. Kan mau gue wodok. Akhir mungkar nakir nangis ning pangeran. Nangis Gusti, selama ini saya biasa nyentak, kenapa sekarang malah dibentak gitu. Terus kata Allah, ya sing sopan sithik iku konco. Semenjak iku mungkar nakir itu punya aturan. Ya ngene aturane, aja prosedur nemen-nemen wae nek ketemu kekasihku aja garang nemen-nemen. Semenjak iku sudah ndak segarang itu. Terus Sayyidina Ali intine terus ternyata konsisten. Maksudnya Umar itu ning akhirat pun masih main sentak. Ya bagus lah konsisten maksudnya apa? Bagus. Karena tadi manusia itu punya mental wahum yakhsimun. Itu enggak bisa enggak. Sudahlah. Di perdebatan kebaikan, makanya rapat keluarga apa? Masih niate silaturahim tetap dolan ning dulur niate silaturahim bareng dulure rapati perhatian. Dolane aduh-aduh rapati rahab. Gremeng kan padahal niate silatur. Itu ada organisasi perdamaian kira-kira di internalnya banyak konflik dak? Banyak padahal jenenge organisasi perdamaian. Coba itu bom-bom dari Amerika atau mana itu kalau ngebom negara tertentu kan karena negara ini apartheid atau apa. Tapi untuk berdamai juga ngelewati apa? Bom dulu.
Untuk memaksa satu negara gak perang, dia dipaksa dengan alat perang. Coba Indonesia dijajah Jepang. Jepang tuh mau pulang karena dipaksa sekutu. Jadi untuk damai saja dipaksa dengan alat perang. Itu dunia. Betapa ada idealnya dunia. Untuk damai saja harus perang dulu. Makanya, idza aradta sulhan fasta'id dalil harbi. Kalau kamu ingin damai pun harus menyediakan alat perang. Karena kalau yang punya apa-apa pasti diinjak-injak. Ya sudah seperti itu. Ini dunia. Semuanya nggak pernah sempurna. Apa damai harus perang. Harus paling nggak punya alat perang. Karena mentalnya manusia itu wahum yakhisimun. Sampai pas kiamat itu cek wahum yakhisimun. Makanya ya sudah seperti itu. Tapi nanti insya Allah barokah kesolehan itu perdebatannya dalam kesolehan. Kayak yang dialami malaikat Jibril dan Nabi Sinten Ibrahim. Malaikat Jibril empati ya karena kekasihnya Allah dibakar. Ibrahim merasa dekat sama Allah, gak perlu perantara Nabi siapa? Malaikat siapa? Jibril. Itu bagus ya perdebatan dua orang soleh. Banyak lah. Rasulullah dengan Jibril ya sering kadang-kadang debat, tapi perdebatan orang-orang soleh itu memang luar biasa. Coba debatnya Kiai Indonesia bagi negara sebelah sisi itu. Wah negara kami imam masjid itu digaji gini-gini. Niate pokrol coba jadi Kiai Indonesia. Mandek man ke sholat terus lah no gaji nih. Jadi akhirnya kan, yo malu tuh. Ternyata sholatnya terus itu karena apa? Gaji. Orang Indonesia tetap sholat tanpa gaji, tapi gerbangnya jalan terus. Loh iya saya sebagai kiai itu sering bingung kalau ditanya gitu. Saya sering kenal bupati, gubernur. Kalau sering tanya, Gus saya itu ingin mengkhidmati agama di Jawa Tengah atau Jawa Timur, ingin ngasih insentif sama guru Madin. Saya sebagai kiai kan juga bingung. Muni setuju gue didik uang material, muni rasa setuju. Mosok ustaz tapi untuk rezeki kok ditentang. Nah gue jenis setuju apa menolak? Ya Mustafa sing khusyuk muni setuju. Wes bosan deh nabi melarat tuh. Ayo setuju ora? Nah aku wong alim ana takdir. Suara kena dipikir tuh ya, suara kena dipikir. Ya karena tadi sudah wahum yakhisimun itu apa? Wahum yakhisimun. Ya sudah seperti itu. Mohon kalau terus nang. Wamtazil yauma ayyuhal mujrimun. Ayaqulu lan dawuh sapa Allah taala. Imtazil yauma. Nggih niki oleh nafsir Imam Suyuti wamtazil yauma ayyuhal mujrimun terus wawune niku dilebokno lafat yaqulu wa yaqulu. Tegese lan dawuh sapa Allah taala dawuh imtazil yauma. Imtazumi sawo sira kabeh al yauma ing dalem iki dina ayyuhal mujrimuna he wong-wong sing dosa. Lan iki nunjukno nak zaman ning donya iku kancanan wong kafir sing ora harbi ki angsal. Mergo orang bener-bener terpisah dari wong kafir teng akhirat. Makanya ulama-ulama tidak mengharamkan misalnya ada mahasiswa Indonesia kuliah di Jerman atau enggak apa-apa. Sementing jaga imannya. Karena wajib terpisah mbek wong kafir iku nak wis teng akhirat. Imtazul yauma ayyuhal mujrimun infaridu adil mukminin indakhtilatihim bihim. Saat di akhirat benar-benar orang mukmin harus terpisah dari orang kafir karena alamatnya berbeda. Tapi kalau di dunia kan ada hajatil muamalah, ada hajat muamalah. Ya, tadi asal tidak harbi, ada asal kafir yang tidak musuhi kita. Karena ada hajat muamalat. Ya, ada hajat apa? Muamalat. Mau tidak mau. Misalnya kamu ya haji ya pakai pesawat. Bikinan Amerika. Orang Amerika bisa punya uang ya nak pesawatnya kepayon tinggal haji. Kalau enggak ya ada yang rental ya bangkrut. Ya, tapi kowe nak misalnya ranggu pesawat terus sampai melaku. Ya asal di dunia itu pasti ada saling interaksi sosial. Paham ya? Nah, nanti benar-benar terpisah wamtazil yauma ayyuhal mujrimin itu nanti, napa? Nanti. Guys, enggak bisa dihindari. Wamtazulan misau sira kabeh al-yauma ing dalem iki dina ayyuhal mujrimuna eling-eling sing dosa. Saya punya sekian cerita ya supaya sampean tidak jadi ekstremis. Allah mentakdir dunia itu sudah seperti ini. Sudah kamu tidak boleh protes. Kayak apa Nabi Musa itu Sofiyullah. Sing rumat Nabi Musa cilik sapa? Fir'aun. Ketika Rasulullah lahir itu panitiane ra kowe Abu Lahab. Wong roh kabeh. Pas Nabi lahir kowe mbek Abu Lahab berjasa ndi? Berjasa Abu Lahab. Abu Lahab saking senenge ponakane lahir lanang ganteng iku candaleme dekne mestine iku penting bagi dia dihibahkan ke Sayyidah Ami. Nah iki jenenge Suwaibah napa?
al-islamiyah. Cara Jawa wis ora usah ngewangi aku nduk ngewangi dulurku wae mergo duwe bayi. Kayak apa? Dia yang tasakuran, yang ribet karena iya lho kekasih pangeran di rumah Abu Lahab, Musa di rumah Fir'aun. Ini dunia serai dia. Ya sudah seperti itu, kamu mau apa? Lah pangeran yo ora risi tenang ae. Misale ben Abu Lahab protes, kula nate ngurmat kekasih jenengan, iya dunyaku sembung. Selesai kan? Dunyaku dipangan kekasihku, selesai kan? Misale Firaun protes, riyen sing ngurmat Musa kula lho Gusti, nganggo dunyane sapa? Dunyane jenengan ya wis masalah ya apa? Pangeran santai wae. Tapi nak kowe ada bayangno wong saleh kudu steril ka wong kafir lah terus kowe gak tau maca sejarah. Nabi Musa itu rumah Fir'aun. Lahirnya Kanjeng Nabi ini sing manitiani Abu Lahab. Yes ngono dunya biasa wae. Wae urip wis biasa wae. Maksudnya biasa wae penting saleh, di hati saleh, rezeki yes minawos. Wae taluk wae pangeran, ora usah sok suci, ora usah sok bener dhewe biasa wae. Dunya wis kabeh kersane napa? Pangeran. Ya sudah seperti ini. Yang saleh kaya Salabah malah akhirnya suul khotimah. Padahal dulu disebut hamamatul masjid, tukang iktikaf. Gak tahu mulai ke masjid, tapi akhirnya suul khotimah. Wahsi sing mateni kekasih Nabi, rupane mateni Hamzah ditakdir husnul khotimah. Makanya donga ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Kita tidak pernah tahu. Nah, kenapa kalau saya ngaji PD? Mereka aku muji pangeran, saya tidak pernah mikir awakku. Tak penting awakku, penting muji pangeran. Ngaji itu artinya kan muji pangeran, muji ilmune pangeran. Ya sudah selesai. Itu anak kowe donga iku mikir awakmu dhewe. Mulane donga mek ngaji ku derajate dhuwur ngaji. Mergo ngaji muji pangeran, nak donga mikir awake dhewe. Makanya masyhur itu ada dua kelompok di masjid, yang satu diskusi halal haram, yang satu berdoa. Terus Nabi keluar dari rumah berdiri, sempat ragu, saya kemana? Terus akhirnya Nabi ngendikan mereka itu berdoa kalau Allah mengabulkan ya disembadani. Tapi mereka belajar halal haram. Itu perintahnya Allah, saya sebagai Nabi. Terus akhirnya Nabi gabung kelompok yang belajar halal haram. Karena belajar halal haram artinya ingin menghidupkan hukumnya Allah Ta'ala. Tapi nak wong donga kepingine iku kabul kajate. Intine mikir awake dhewe. Makanya saya termasuk ulama yang jarang berdoa. Tapi ya berdoa tapi kadang-kadang. Nah kowe kan gak kontribusi ning agama ora pati ya ndonga. Oh dasar murahan. Ya tapi piye mulang ya ora payu. Jadi kadang-kadang kula dibantah. Lah jenengan mulangi payu Gus. Lah kula ora payu, ndonga-ndonga ngono. Ya tapi aku ngerti pangeran ra bakal nyembadani barno ra Gus. Pangeran yo paling sedikit sithik ngono cukup. Kula termasuk orang yang enggak setuju ya kalau orang sholawatan terus berlebihan tapi khidmah ini Nabi kurang. Maksudnya gini loh, sholawatan berlebihan ya. Redaksi sholawat tentang Nabi itu kecil. Bukan sholawat jumlahnya enggak. Redaksi tentang Nabi itu kecil, sementara tentang keinginannya itu saya tidak suka. Saya suka sholawatan itu ya yang nyifati Nabi banyak, kemudian keinginannya kecil. Itu bagus. Kayak Ihya itu, kayak Ihya Abdul Hasan As-Sadili itu, kalau dongo itu jaluke mok swidik paling baris paling terakhir. Misalnya gini, nahmaduka ya man huwa walladzi la ilaha illa anta ar-rahmanur rahim itu langsung in sampai nyifati Allah itu 99. Buar ngono nganti berkuras-kuras. Lagi terakhir mau njaluk donga sithik. Nah kowe kan enggak muni muji Allah mau basa-basi tok. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Mau nggo syarat tok. Baru ke Allahumma inna nas'aluka nganti telung larik. Telung halaman. Tapi pas muji pangeran alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Bariku terus donga njaluk mapan tolak buala. Yo opo wae. Mana jare pangeran? Muji kekasihku suwi dongane kecangkeman. Lah saya tuh gak suka jenis itu. Harusnya sholawatnya itu yang panjang. Maksudnya nyifati Nabi yang panjang. Baru mintanya sedikit. Itu bagus sih. Itu akhlak. Makanya saya di antara sholawat yang senang itu sholawatnya Habib Ali Al-Habsyi yang ngarang Simtudur. Kalau beliau baca sholawat itu sholatan yattasilu biha ruhul musolli alaihi bi. Fayam basitu fi qalbi sirru nuri ta'alluqi bi wa hubbi. Wa yuktabu biha bi inayatillahi ta'ala fi hisbi. Jadi dia baca sholawat itu, ya Allah berikan sholawat kepada kekasihmu Muhammad. Dengan sholawat ini rohnya saya,
Musolli itu rohnya saya yang membaca sholawat bisa sambung dengan rohnya Rasulullah. Dan setelah sambung saya terhitung sebagai orang yang mencintai Rasulullah. Dan saya berharap dari cinta itu saya tertulis sebagai umatnya. Nah, aku kan enggak mau sholawat itu mau. Saya termasuk orang yang enggak saya loh ya. Tapi ya tetap baik dibanding nganggo primbon ya satu sholawatan itu. Tapi mbok ya punya etika lah dengan Rasulullah itu. Mbok kalau donga nyifati Nabi yang banyak, ya baru keinginan. Kan banyak tuh sholawat yang seperti yang saya misalnya di kitabnya Sayyid Muhammad ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nuri kalam alladzi. Wah nyifati Nabi itu sampai panjang lebar baru menceritakan hajatnya. Kalau kamu kan enggak nyifati Nabi basa-basi, mau sidik mana. Malah kadang orang misalnya ala Muhammad. Kok ala Muhammad muni Sayyidina aja disoal. Misalnya terus baru kudungannya apa? Panjang. Saya termasuk yang enggak setuju. Karena itu menurut saya kurang etika. Makanya Rasulullah itu kalau berdoa, kalau sudah nyifati Allah, coba tak beri satu contoh saja. Doanya Nabi. Alhamdulillah hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. La nuksi sanaan alika anta kama asnaita ala nafsik. Itu sudah berapa itu nyifatinya? Itu belum doanya tuh. Nah kamu kan enggak. Allahumma alhamdulillahirabbil alamin Allahumma ya Allah di hajati gremeng itu. Seramu tuh tenan. Jeneng gak bakat wali. Nah cara kula iku sisen. Kula ya sering ngamini dongane wong ngono niku, tapi ning atiku amin maksudnya amin barno mawon Gusti. Dadi aku amin tapi amin ku barno mawon Gusti. Wong ora jelas ngono berarti. Dadi aku muni amin tapi amin barno maksudnya ya Allah barno amin ngono maksudnya. Jadi karena tadi setahu saya doanya para nabi, para wali itu memang seperti itu. Ya coba itulah doa tadi aja yang saya sebut itu berapa kalimatnya. Apa? Alhamdulillah hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. La nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala. Enggak terhitung pujian saya kepada engkau sebanyak engkau memuji pada diri engkau sendiri. Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika fi mu'afatika min uqubatika wa bika minkal. Allahumma sholli bi haqqi jabarutika wa bi khawsika kan panjang sekali doanya wali-wali itu, tapi semuanya mensifati Allah. Bahkan banyak yang kemudian lupa enggak doa. Coba haji, doa haji itu coba. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Wa ni'mat itu kan labbaik saya siap melaksanakan perintahmu ya Allah sa'dek. Engkau yang punya pujian, engkau la syarika lak kalau itu malah enggak ada, jarang malah ada doanya. Itu kalimatnya talbiyah semua. Allahumma antal azil akram itu sudah seperti itu. Karena tadi al mu'min yashghaluhu sana 'ala Allah min ayyakuna li nafsihi dzakiran. Mukmin sejati adalah sibuk memuja Allah sampai lupa jatah dirinya sendiri. Nah, kowe kan gak mujine Allah basa-basi, dongane tenanan. Itu jadi makhluk aneh, itu jadi hubungan mbek pangeran itu wong aneh. Ya tapi jan ra bakat wali, ngono iku dadine ngono iku. Ya tok ngono kok mari wali kakean malah gak elit. Jadi tapi saya mohon lah, itu di sholawat itu usahakan jumlah paling enggak jumlah sholawatnya banyak, doanya sedikit. Paling enggak misalnya kamu tidak punya kalimat yang apa baik ya maca sholawat ping 100, dungane salare. Biar guling-gilingan apa? Kita menyebut kekasihnya Allah lebih banyak ketimbang kita menyebut hajat kita sendiri ya gitulah. Paling enggak punya etika seperti itu ya. Kalau kamu enggak punya segot-segot sing keren, bacalah sholawat berapa? 100 terus cerita awam Gusti utang kula kathah. Mungkin ra jawab wis roh ngono. Tapi kan kita menyebut kekasihnya sampai 100, nyebut utang bisa. No cowok nyebut kekasih bisa, nyebut utangnya 100. Berarti yang sampeyan ditakoki pangeran, kowe nyebut kekasihku piro pisan, nyebut utang 100, dasar rayu utang ngono mereka. Ya ada, saya termasuk orang yang enggak setuju tadi. Jadi kalau apa redaksi sholawat cari yang mujinya Nabi lebih apa? Lebih banyak. Karena itu nanti lebih diridhoi Allah Ta'ala. Coba Allah sendiri kalau nyebut nabinya itu, hitung saja.
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi rasulun min anfusikum, seorang rasul yang sejenis dengan kamu. Terus azizun, orangnya sangat terhormat. Alaihi ma'anitum, rasul ini siap menanggung apa yang kalian tidak mampu. Kowe ra bakal mlebu swarga baru kaya syafaate Nabi akhirnya mlebu swarga. Kowe ra kelar korban, Nabi tahu ngorbankan kita semua. Dokha Rasulullah bikab ini terus hada an ahli wa hada amman lam yudokhi min mati. Ini alihima anittum. Nabi menanggung apa yang kalian berat. Azizun, Nabi itu ali. Terus harisun alikum, Nabi sangat berkomitmen menyelamatkan kalian. Haris itu keinginan yang berlebihan itu jenis apa? Haris. Kiai kuno namanya ini ngungseng, keinginan yang over. Nabi itu sangat berkeinginan kita ini maslahat. Terus bil mukminina raufur. Allah yang zat yang super saja kalau nyebut nabinya nyifati sebanyak itu. Ada ayat lagi misalnya, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika. Muhammad itu siapa? Seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah. Wa yu'allimuhum, seorang rasul yang mengajari mereka alkitab wal hikmah. Wa yuzakkihim, seorang rasul yang membersihkan akhlak-akhlak kita. Jadi artinya Allah punya tradisi kalau nyifati rasul itu banyak. Juga nyifati orang-orang sekeliling Rasul. Makanya menurut saya mazhab Syiah itu enggak pas. Karena Allah kalau nyifati Rasulullah itu jika nyifati orang-orang di sekeliling Rasulullah. Dan itu dengan pujian. Yaitu Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda walal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruka'an sujada yabtawuna fadla minallahi warid wa nasimahum fi wujuhim min atharis sujud. Itu kan panjang sekali. Dan orang-orang sekeliling Muhammad adalah begini. Kayak apa Allah muji para ashabu Rasulillah? Masa kita ikut kelompok yang menghina ashabnya apa? Rasulillah. Makanya kita tetap mazhab ahli sunnah apa? Wal jamaah, yaitu mencintai semua sahabat. Karena Allah saja yang Tuhan mensifatinya dengan sehormat itu. Mensifati apa? Ashabu Rasulillah. Disifati orang-orang yang saling kasih sayang sama orang mukmin. Tarahum ruka'an, sujud dan komitmen hidupnya untuk rukuk dan sujud. Simahum fi wujuhim min asari sujud. Sudah asari sujud tidak usah diterjemah, nanti sensitif. Cuma setahu saya asar sujud itu nanti setelah di akhirat orang sering sujud itu jabahnya itu ada nurnya. Tapi kalau ada yang nafsirkan asari sujud itu warna tertentu ya semboy. Itu sensitif. Yang jelas asari sujud itu ya sudah seperti itu. Seneng kamu kok hasut. Kowe nyen provokator, nak ono apa ya? Ada hal yang begitu terus mau berlebihan. Uteke ya khisimun. Nah, kula ora ada kepentingan pokoknya ayat si mahum fi wujuhim min athari sujud, bahwa dalam jabahnya itu ada asaris sujud. Itu masyhur kan, saya terangkan ya, tapi kowe aja sensitif loh, biasa wae. Suatu saat Rasulullah itu ngendikan begini, nanti saya kata Nabi akan nyafaati kalian semua. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah dengan sekian miliar orang bagaimana kamu mengenali kita? Saya ulang lagi, suatu saat saya nanti akan nyafaati kalian karena saya kenal kalian. Maksudnya di akhirat. Ya apa? Di akhirat. Terus sahabat tanya, ya Rasulullah bagaimana engkau mengenali kita sementara nanti di akhirat bermiliar-miliar orang gitu. Terus Nabi ngendikan gini, jika kamu punya unta dengan tanda tertentu, saya ulang lagi, jika kamu punya unta punya tanda tertentu, dalam jidatnya ada begini, dalam tangannya ada gini, dalam kakinya ada gini. Maka apa kamu bisa membedakan untamu dengan unta orang lain? Ya bisa ya Rasulullah, karena unta kita khas. Misalnya kaki depannya ada putihnya, kaki belakangnya ada putihnya, dalam baduknya ada putihnya. Kata Nabi, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min asaril wudu. Nanti umatku, nanti wajahnya juga bersinar. Tangan kakinya juga bersinar. Jadi asar itu saya pastikan secara riwayat itu akhirat, maksudnya tentang akhirat. Tapi bahwa yang di dunia ada yang memulai asar itu nggih monggo mawon. Loh itu bagus kan, artinya ekspresi percepatan. Ndak apa-apa loh, daripada kok kowe ra jelas ngene iki. Maksudnya ya orang ngetok ya pancen jarang sujud tenan. Wis ora usah sensitif, tapi yang jelas ya nanti. Ya sebenarnya kiamat ruang samu. Nanti hisab itu nanti kalau hitung hanya sekitar 3 jam. Hisabnya sak dunia itu hanya sekitar. Karena malaikat itu tidak kesulitan sama sekali. Tak warai ya. Ini
Enggak akan salah saya dalam hal ini karena riwayatnya sahihah. Kenapa hisab itu hanya butuh rubu'un nahar, seperempat dari siang enggak? Anggap saja siang itu 6 jam atau 12 jam itu aja terserah. Kalau 12 paruhnya kan 6 ya. Seperti seperempatnya berarti 3. Itu gini. Jadi nanti di mahsyar itu kan yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Yaudah yang kafir itu kelap, hilang. Wajahnya, tubuhnya semuanya gelap. Yang mukmin itu semuanya terang. Jadi sudah yang tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh otomatis terus nyingkap. Terus pergerakannya itu delalah yang tabyaddu wujuh itu ke kanan. Yang taswaddu wujuh ke kiri. Maka kamu jangan punya sinar yang kelap-kelip. Nanti kena bego yang karena nggak jelas tadi. Maka kamu harus sinarnya yang sejelas-jelasnya. Ghurran muhajjalin min asaril. Bila perlu nur kamu sampai menembus langit saat itu. Makanya ketika orang mukmin sudah nurnya ada di muka, ada di tangan, masih ngendikan Rabbana atmim lana nurona karena takut masih kena bego tadi. Karena kalau hanya wudu tok, sikil tok kan bayangkan di miliaran orang kan bisa agak kelihatan. Tapi kalau nurnya sampai nembus langit kan itu siapa kok nurnya sampai kan malaikat langsung tahu. Lane hafal Quran, alim kan insya Allah nurnya itu. Sama zaman itu masih berdoa Rabbana atmim lana sempurnakan nur kami. Karena nanti identifikasi malaikat berdasar tadi. Kalau ada nur berarti diletakkan ashabal yamin. Kalau nggak ada nur, ashabal shimal. Nah malaikat yang dibawa bego itu kira-kira detail nggak? Dugaan saya kalau kelap-kelip pasti kena shimal. Wah ini partai kiri mesti kan. Pemenang yang wudune mau dulet sirah tok sidik. Karena anat mazhab Syafi'i. Sebetulnya meskipun itu sah sebaiknya kalau basuh sirah itu kabeh ben ora kelap kelip aneh-aneh. Aneh-aneh pepes terus dulat-dulet tok. Iku sok ben ya itu. Kelap-kelip. Ya sudah ya. Setelah itu kata ngendikane pangeran yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang pendosa kelihatan maka diletakkan di kiri. Nah sama yang orang-orang baik simahum fi wujuhihim min asari sujud. Jadi ayat itu jelas tentang akhirat. Tapi kira usah terus provokasi. Seneng kok ya khisimun. Maksudnya provokator. Jadi nanti yang mukmin jelas nurnya. Lah nur ini nanti dengan kadar iman kamu, perilaku kamu. Ada yang kelap-kelip, ada yang... Nah yang kelap-kelip ini orang kena bigo itu tadi. Nanti setelah kena bigo ikut ashabis simal, yang kelap-kelip disortir lagi. Malaikat yang bagian detail kan ada nanti. Nah ini terus ditubir neraka. Yang kafir benar-benar neraka, yang ini ditubir neraka. Nah, itu nanti ini yang ngel-ngelok Kanjeng Nabi digoleki ya ini itu. Mane sakit Kanjeng Nabi, mane ana kiai saleh darani nek iso saleh dhewe sakit Nabi mergo terus goleki endi umatku sing kelep-kelip. Terus dicari disyafaati. Ya imma langsung dituruti Allah wa imma diumbasik ning neraka. Ya terserah rencanamu piye kon aku kowe. Tapi yang jelas apa? Kiamat itu cepat sekali karena tadi ada identifikasi tadi. Makanya hanya cukup 3 jam karena tadi yang jelek kelihatan jelek, yang baik kelihatan baik. Makanya cepat. Ya araful mujrimuna bisimahum orang pendosa dikenali lewat alamatnya yaitu taswaddu apa? Wujuh. Kalau orang baik dikenali lewat tabyadu wujuh. Nah, terus setelah nyingkir, ini ngono tak warai kiamat. Setelah nyingkir itu faduri babenahum bisuril lahu bab. Setelah tersingkir tadi terus lalu ada pintu penghalang. Pintu pemisah. Nah, pintu pemisah tadi yang sisi kanan langsung jadi surga, yang sisi kiri jadi neraka. Itu disebut faduri babenahum bisuril lahu bab batinu fi rahmatu wa zahiruhu min kibalihil adzab. Yang pintu arah kanan otomatis wilayah surga, yang pintu kiri otomatis wilayah neraka. Nah, problemnya ketika penutupan pintu itu dah yang kelap-kelip itu katut kemana ini yang makanya kamu jangan malok partai yang apa? Kelap-kelip yang enggak jelas itu koalisi kemana? Kalau partai besar kan iso nyalon presiden, partai kecil ini kan ikut mana ini kan? Sing sak ngisore 1%, 2% ini kan repot. Loh coba misalnya nur kamu 2%, berarti gelap kamu kan 98%. Kira-kira malaikat mengkategorikan kemana coba? Ayo jawab. Gelap. Loh kok ada semangat. Padahal itu bagian dari kamu.
Kalau satu tubuh itu sinarnya hanya 2%, kira-kira kategorinya itu partai gelap, partai terang. Waduh semangat kok ada itu. Berarti kegaruk kemana? Kiri. Tapi bisa saja malaikat cara berpikir gini. Tapi kok ada cahayanya ya? Padahal kata Allah, yang bercahaya ashabul yamin. Kan nggak ada bilang cahaya terang. Bisa saja malaikat, alhamdulillah berpikir begitu. Ya nanti kita rayu saja supaya berpikir ini kan yang penting ada cahaya. Kan Allah tidak bilang terang apa kelap-kelip. Ya mungkin saja asal ada cahaya dikategorikan lahu nur, punya apa? Nur. Tapi yang jelas saat itu pun yang sudah punya cahaya masih berdoa Rabbana atsmim lana nurona. Ya Allah saya mohon sekali nur-nur kami sempurnakan. Jadi ini saya bantu teman-teman yang hafid-hafid supaya tahu maknanya ya. Dan yang enggak hafid ya dengar ya. Kalau nur itu penting. Makanya Nabi itu kayak apa? Nabi itu orang super. Itu kalau ngendikan wa maj'al min fawqi nuran wa min tahti nuran wa an yamini nuran wa an simali nuran. Sampai terakhir Nabi masih mendoa untuk dirinya waj'al li nuran dan semua tubuh saya jadi nur. Jadi Nabi sudah gitu. Ya Allah jadikan sisi depanku nur, belakang kami nur, kanan nur, kiri nur. Terakhir itu apa? Waj'alni nuron dan doa semoga semua tubuh saya jadi nur. Itu termasuk doa yang sering saya baca. Karena saya takut kelap-kelip tadi ini bahaya ini kalau malaikat. Saya tidak tahu cara berpikir malaikat tadi. Apa ngitung 98% maka dikategorikan apa? Gelap. Apa dihitung nurnya saja? Wong instruksinya Allah kan yang ada nur ashabul yamin. Meskipun kelap-kelip kan punya nur. Saya tidak tahu nanti ikut 2% ikut mana kalau di partai koalisi itu? Ya ikut yang menang biasanya, ikut yang apa? Ya paham ya, makanya saya mohon. Kalau wudhu itu usahakan sempurna, terutama wudhu sholat. Kalau nggak wudhu sholat itu sebaiknya nggak sempurna, supaya ada bedanya wudhu sholat sama wudhu tidak sholat. Rasulullah itu masyhur gitu ya. Rasulullah itu kadang tawaddu'a wudhu'an khafifan, wudhu yang sederhana, yaitu hanya sekali-sekali dan tidak sempurna. Ketika ditanya as-sholat ya Rasulullah tidak. Misalnya saya habis makan, mau tidur, biasanya ya wudhu. Tapi tentu tidak perlu sesempurna kayak wudhu sholat, biar ada bedanya. Rasulullah juga gitu. Beberapa kali beliau wudhu, tapi tidak sesempurna wudhunya untuk sholat. Masyhur itu di riwayat tawaddu'a wudhu'an khafifan duna wudhu'ihi lis sholat. Tapi kalau wudhu untuk sholat, asbaghal wudhu, menyempurnakan wudhu. Jadi supaya ada bedanya wudhu sholat dan wudhu tidak sholat. Saya gak wong ora iso ngaji, podo kabeh. Abu Bakar ya gitu. Ana wong poso sunat kok nyediakno buka, dimarahin. Istrinya pernah nyediakan buka beliau untuk puasa sunat. Itu embernya dipecahi Mbak Abu Bakar. Ditanya, kenapa gitu? Apakah kamu akan menyaingi Ramadan? Jadi enggak boleh memperlakukan puasa sunat kayak Ramadan. Ya biasa saja kalau wong poso sunat kok wah ape buka kolak opo. Ramadane ya iri tuh. Ini gimana kok saya disaingi ini? Jadi kabeh itu ada proporsinya, ada apa? Makanya megang Quran ya wudu, megang wudu. Nah, kabeh gitaran terus wudu, pangeran tersinggung. Piye kok mencekel gitar wudu? Jadi enggak boleh kebaikan disaingi itu juga enggak boleh. Bapak gue sregep wudu sampai nyekel gitar. Yo Quran tersinggung wasem niku gak sembrono kan. Malaikat panitia kan ya tersinggung. Kabeh itu kan ada proporsinya apa? Ada proporsinya. Itu hebatnya Rasulullah. Jadi kalau beliau wudu, bahkan wudu itu wudu li sholat sama tidak sholat itu. Misalnya sholat sunat itu kamu mampu ngadeg boleh enggak duduk? Boleh. Kalau sholat fardu enggak boleh, biar ada bedanya. Fardu itu spesial, enggak boleh harus berdiri. Kalau sunat pun harus berdiri. Fardu tersinggung, piye sunat kok nyaingi aku kan gitu kayak. Ya makanya sholat fardu wajib berdiri ya. Sholat sunat boleh duduk meskipun mampu loh ya. Enggak boleh sama. Sholat sunat pun harus berdiri. Berarti ada sunat menyaingi fardu. Ya jelas ya. Jadi aturan main itu harus jelas. Enggak boleh. Makanya Abu Bakar itu enggak mau kalau ada orang puasa sunat kemudian apa? Abdullah bin Mas'ud lebih parah. Dia itu tukang nyuwepeng orang yang selalu sholat duha. Makanya saya itu duha itu jarang. Karena takut kena sweepingnya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Itu ada orang khusyuk tiap hari duha, disweeping sama dia. Apakah kamu menjadikan sholat ini jadi fardu? Kok mbok lakoni bedino? Awas nampak lakoni bedino. Di era akhir duha dilakoni bedino. Perkara ini butuh duit.
Oh itu kalau zaman Abdul Mahmud kena sweeping apa? Karena berarti menandingi fardu. Yes, kira usah anut ilmu ku bahaya itu di sensitif. Cuma ini kan ilmu tetap tak utarakan. Biar kamu tahu, enggak boleh fardu disaingi itu enggak. Coba kan banyak ketentuannya tadi. Contoh paling gampang itu apa? Kalau sholat fardu boleh enggak boleh apa? Duduk. Sholat sunat boleh duduk. Sholat sunat boleh di kendaraan sesuai jalannya kendaraan. Nama tawajjahat bi rohilatu. Kalau sholat fardu, kalau kamu naik unta harus turun untuk memastikan di kiblat. Jadi banyak sholat sunat kamu dalam keadaan najis sudah tidak boleh dilakukan. Kalau sholat fardu, karena saking pentingnya fardu, meskipun dalam keadaan najis tidak menemukan alat sesuci harus tetap sholat. Jenenge sholat dihormatil waktu. Karena enggak boleh fardu ditinggalkan. Meskipun nanti harus iadah. Karena enggak boleh mengalahkan fardu meskipun itu oleh najis. Jadi misalnya kamu pergi hanya bawa satu celana, kemudian di terminal atau apa kena najis, kena uyah sampean misalnya. Kamu harus tetap wudu dan sholat. Karena enggak boleh fardu ditinggalkan. Meskipun nanti harus iadah. Karena sholat kamu tidak sempurna. Dalam keadaan celana kamu najis, boleh enggak sholat sunat? Oh enggak boleh. Karena kalau fardu itu darurat memang sesuatu yang harus, maka dilakukan. Tapi kalau kamu dalam keadaan enggak suci, enggak boleh melakukan sholat apa? Sunat. Karena fardu itu spesial apa? Spesial. Bun kalau terus nanya. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Ya, jadi orang mujrimun harus terpisah dari orang apa? Mukmin. Dan yang keharusan itu ketika di surga. Tapi kalau di dunia ya boleh muamalah boleh. Ya muamalah yang halal maksudnya. Infaridu tegese misal sira kabeh anil mukminin sing pira-pira mukmin intakhtilatihim. Nalikane campure kufar utawa al mujrimin bi iklan al mukminin. Utawa rujuke balik boten napa. Maksudnya rujuk itu awalnya kisah intakhtilatihim mukminin bihim kan kufar atau kufar yang mukminin. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Alam ahad ana ta ora merentano ingsun ilaikum maring sira kabeh. Amurkum tegese ana ta ora merentano ingsun kum ing sira kabeh ya bani Adam ahi bani Adam. Ala lisani rusuli ing atase lisane para utusan-utusan ingsun. Bukankah saya telah merintahkan kamu wahai bani Adam Allah ta'budu setan. Yen ora menghamba sira kabeh asyaiton ing setan. Ngendikane pangeran kowe ijek kanut setan cek nemen nih. Bukankah sudah saya perintahkan kamu tidak boleh diperbudak napa setan. Maknane la tuti tegese aja taat sira kabeh ing setan. Inna sak temene setan laku maring sira kabeh aduun musuh mubinun kang jelas. Bayyinul adawati banget musuhane. Lah wong setan musuhmu kok malah mbok nut bocah kok sarap ngono. Karwan musuh kok di anut ya pangeran mergo Allah wali fid dunya wal akhirah. Wa ani budune lan yen to nyembah sira kabeh ni ingsun. Wa anstune kelakuan budu nyembah sira kabeh ni ingsun wahidu tegese nglakoni ya tauhid sira kabeh. To mengesa kakno sira kabeh ni ingsun. Wa ati ulan to atau sira kabeh ni ingsun. Harusnya kita hanya ibadah ning Allah Subhanahu wa taala karena Dia yang menciptakan kita, tempat kita kembali. Setan itu tidak siapa-siapa. Makhluk yang hina, yang lemah kok kowe malah taat. Taat yo ning gone zat sing super, sing gawe kita, sing memberi rezeki kita dan zat yang kita kembali. Hadza utawi iki marane taat ning Allah taala. Hadza ay al-madkur min taatillah iku siratun kudalan tariqun dalan mustaqimun kang subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi midada kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi midada kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi midada kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi midada kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi midada kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi midada kalimati subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi midada kalimati